Gaya hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelum itu, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah, kami mau memuji, mau menyembah Tuhan. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan Yesus dengan semangat dan sukacita. Yuk adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yuk. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Hati-hati gunakan matamu. Hati gunakan matamu, hati gunakan matamu, karena
Adik-adik, mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita pakai mulut kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulut kami mendengar pujian Tuhan.
biar kami berpegang teguh sama firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, Engkau yang berkati. Ada yang sudah naik kelas, terima kasih Tuhan. Ada yang sudah lulus, makasih banyak Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak ini kepintaran Tuhan, masa depan yang penuh harapan ya Bapa. Yeremia 29 ayat 11 kami perkatakan semua terjadi dalam hidup adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati buat masa depan mereka, apapun yang mereka rencanakan buat ke depannya, Tuhan Yesus yang berkati. Kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus yang berikan. Tuhan, terima kasih banyak buat hari ini. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Kau berikan kami telinga, berikan kami hati, agar kami bisa duduk diam juga mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harapkan semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Mulut Besar. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai dengan 23. Adik-adik pernah lihat mulut sebesar ini? Wah, besar amat Kak. Enak kalau makan masuk semuanya. Hahaha. Ini adalah mulut dari seorang raja yang sangat sombong sekali. Jadi mulut besar bukan berarti mulutnya yang besar seperti itu. Tapi itu adalah istilah. Arti mulut besar di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka membual, suka menyombong dengan perkataan. Dia adalah raja dari negeri Asyur, negeri yang besar dan kaya sekali. Dia raja yang kejam dan serakah. Namanya adalah Raja Sanherib. Siapa namanya? Sanherib. Seorang raja yang tingkah lakunya adalah jahat sekali. Raja ini suka berkata sia-sia dan ngomongnya banyak yang gak benar. Nah adik-adik, suatu ketika Raja Sanherib yang bermulut besar, yang suka ngomong sia-sia itu berbicara kepada anak buahnya supaya menyampaikan surat kepada Raja Hizkia, Raja Yehuda yang dikasihi Tuhan. Raja Hizkia ini beda dengan Raja Sanherib. Raja Hizkia adalah seorang raja yang saleh atau taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, sayang sama Tuhan Yesus dan sering membaca firman Tuhan dan melakukannya. Wow, beda banget ya adik-adik ya sama Raja Sanherib yang tadi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Surat dari Raja Sanherib yang bermulut besar itu dibacakan oleh utusan Raja Sanherib yang sangat sombong. Coba lihat, begini suratnya. Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur. Apa yang engkau yakini untuk menolongmu? Siapakah yang engkau andalkan sehingga engkau berani melawan Asyur? Apakah engkau bersandar pada Mesir untuk menolongmu? Mesir adalah seperti tongkat yang patah. Firaun, Raja Mesir, tidak dapat dipercayai oleh siapapun yang bersandar kepadanya untuk minta tolong. Selanjutnya, perwira Asyur itu berkata, atau barangkali engkau berkata bahwa engkau berharap kepada Tuhan Allahmu?
Jika engkau masih mau berperang, tuanku Raja Asyur akan membuat perjanjian dengan engkau, bahwa aku akan memberikan 2.000 kuda kepadamu jika ada orang untuk menjadi penunggang ke peperangan. Bahkan engkau tidak dapat memberikan kepadaku seorang untuk berperang melawan yang terkecil dari orang-orang tuanku. Jadi, mengapa engkau percaya pada kereta perang dan kuda dari Mesir? Kemudian utusan Raja Asyur berdiri dan berteriak dalam bahasa Ibrani. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Asyur. Jangan mau ditipu Hizkia, ia tidak bisa menyelamatkan engkau. Jangan dengarkan bujukannya untuk berharap kepada Tuhan. Jangan kira Tuhan akan menyelamatkan engkau dan mencegah tentara Asyur merebut kotamu. Jangan dengarkan Hizkia, aku Raja Asyur menyuruh supaya engkau keluar dari kota dan menyerah. Kalau engkau menuruti apa yang kusuruh kepadamu, engkau akan hidup, tidak mati. Jangan dengarkan Hizkia, dia menipu engkau dengan berkata bahwa Tuhan akan menyelamatkan engkau. Pernahkah dewa bangsa lain menyelamatkan negerinya dari kekuasaanku? Mana bisa Tuhan menyelamatkan Yerusalem? Bah, sombong sekali dia ya adik-adik. Dia banyak berkata sia-sia melawan Tuhan. Sebelum kakak lanjutkan, kakak mau tanya. Boleh gak sih bicara sia-sia seperti utusan Raja Sanherib yang sombong ini? Masa dia banyak ngomong yang gak bener loh adik-adik? Melawan Tuhan lagi? Kan gak boleh ya? Lalu, apa yang terjadi kemudian? Raja Hizkia yang saleh dan Nabi Yesaya berdoa dengan sungguh-sungguh menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya dari sorga. Tuhan mendengar waktu Raja Sanherib dan anak buahnya berkata sia-sia melawan Tuhan dan anak-anaknya. Maka apa yang terjadi pada malam itu? Turunlah malaikat Tuhan dan memukul kalah 185.000 tentara Raja Sanherib yang bermulut besar. Sehingga pada malam itu mereka semua mati sia-sia. Luar biasa adik-adik. Tuhan tidak suka dan Tuhan menentang orang yang sombong. Termasuk juga orang yang suka berkata sia-sia. Tuhan tidak suka. Ingat adik-adik, Tuhan tidak suka. Di dalam Yesaya 37 ayat 23 tertulis, siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Ini adalah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Siapakah yang dimaksud dalam ayat itu? Yang dimaksud dalam ayat itu adalah Raja Asyur yang sombong, yang telah berani menampar wajah Allah yang berkuasa di atas segala raja. Sehingga akhir dari kisah ini sangatlah luar biasa. Malaikat Tuhan keluar dan menampar dengan hebat 185.000 tentara Asyur. Sehingga dalam satu malam mereka semua habis binasa. Raja Sanherib akhirnya pulang ke negerinya dengan rasa malu. Dengar dan perhatikan baik-baik. Orang yang berkata sia-sia akan mendapatkan hukuman Tuhan. Di dalam Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita agar tidak berkata sia-sia. Misalnya kita mengeluh, bergosip, berbohong, berkata kasar, guyonan yang jorok dan kotor, cemoohan, dan juga dusta. Ketika sedang marah, terkadang kita tidak dapat mengendalikan diri dan kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Oleh sebab itu adik-adik, janganlah ada di antara adik-adik yang senang berkata sia-sia. Supaya kalian
tidak kena hukuman. Hukuman dari siapa? Hukuman dari Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang gak suka, orang tua kita pun gak suka kalau kita senang berkata sia-sia. Di dalam Efesus 4 ayat 29 tertulis, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Biarlah kita melakukan firman Tuhan dengan memakai mulut kita untuk berkata yang baik. Dan orang lain diberkati dengan perkataan kita. Mari kita semua ambil sikap, kita ambil keputusan, janji sama Tuhan untuk tidak berkata sia-sia. Mari adik-adik, kakak mau ajak kita berdoa. Sama-sama kita ambil sikap, kita ambil keputusan. Kita minta ampun sama Tuhan atas setiap perkataan yang sia-sia yang sudah pernah terucap. Kita perlu Tuhan tolong kita semua. Supaya perkataan kita adalah perkataan yang baik dan benar sesuai firman Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, kami mau janji sama Tuhan, kami gak mau lagi berkata sia-sia. Kalau kami pernah terlanjur berkata sia-sia, Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami atas perkataan sia-sia kami yang sudah pernah kami ucapkan. Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi belajar menjadi anak yang baik. Menggunakan mulut kami, memakai mulut kami untuk berkata menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku,
Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku